Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regio Fernandes dengan BP 2010-91-2002. Saya akan mempresentasikan materi tentang korosi. Yang pertama yaitu pengertian dari korosi itu sendiri. Korosi merupakan proses perubahan logam menjadi senyawa, terutama terjadi dalam lingkungan yang mengandung air atau peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh gas oksigen di udara. Salah satu contoh korosi adalah yang terdapat pada besi, yaitu biasa kita disebut dengan karat. Yang kedua yaitu ada faktor penyebab korosi. Faktor penyebab korosi ada dua, yaitu dari bahan dan lingkungan. Untuk dari bahannya yaitu kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur, kelumitan dan ada dalam bahan, dan teknik percampuran bahan dan sebagainya. Yang kedua faktor dari lingkungan. Faktor dari lingkungan yaitu ada tingkat pencemaran udara, suhu, kelembapan, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu proses terjadinya korosi. Korosi atau pengkaratan merupakan fenomena kimia pada bahan-bahan logam yang pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen. Contoh yang paling umum yaitu kerusakan logam besi dan terbentuknya karat oksida. Dengan demikian, korosi menimbulkan banyak kerugian. Laju korosi juga dikenal dengan rasio korosi. Laju korosi dihitung dengan mengambil korosi pada seluruh permukaan. Laju korosi diukur dengan kondisi MPa atau mil per penetration. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis korosi. Jenis-jenis korosi yang pertama yaitu korosi merata. Korosi merata merupakan korosi yang terjadi secara serentak di seluruh permukaan logam. Oleh karena itu, pada logam yang mengalami korosi merata akan terjadi pengurangan dimensi yang relatif besar per satuan waktu. Yang kedua yaitu ada korosi atmosfer. Korosi ini terjadi akibat proses elektrokimia antara dua bagian benda padat, khususnya metal besi yang berada potensial dan langsung berhubungan dengan udara terbuka. Yang ketiga yaitu ada korosi sumuran. Korosi sumuran adalah korosi lokal yang terjadi pada permukaan yang terbuka akibat pecahnya lapisan pasif. Terjadinya korosi sumuran ini diawali dengan permukaan lapisan pasif di permukaannya. Pada antarmuka, lapisan pasif dan elektrolit terjadi penurunan pH, sehingga terjadi pelarutan lapisan pasif secara perlahan-lahan dan menyebabkan lapisan pasif pecah, sehingga terjadi korosi sumuran. Yang keempat yaitu ada korosi pelarut selektif. Korosi pelarut selektif ini menyangkut larutnya suatu komponen dan zat padan yang bisa disebut dengan pelarut selektif. Zat komponen yang larut selalu bersifat anodik terhadap komponen yang lainnya. Selanjutnya itu ada korosi celah. Korosi celah adalah korosi lokal yang terjadi pada celah di antara dua komponen. Mekanisme terjadinya korosi celah ini diawali dengan terjadinya korosi merata di luar dan di dalam celah, sehingga terjadi oksidasi logam dan reduksi logam. Pada suatu saat oksigen di dalam celah habis, sedangkan oksigen di luar masih banyak. Akibatnya permukaan logam yang berhubungan dengan bagian luar menjadi katoda dan permukaan logam yang di dalam celah menjadi anoda, sehingga terbentuk celah yang terkorosi. Selanjutnya itu ada korosi erosi. Korosi erosi ialah proses perusakan pada permukaan logam yang disebabkan oleh aliran fluida yang sangat cepat. Korosi erosi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kondisi aliran laminar, kondisi aliran turbulensi, dan korosi peronggaan. Selanjutnya yaitu korosi arus liar. Korosi arus liar adalah masuknya arus secara liar tidak disengaja pada suatu konstruksi baja yang kemudian meninggalkannya kembali menuju sumber arus.
Prinsip serangan karat arus liar ini adalah merusaknya arus secara searah, merusaknya arus searah secara liar tidak sengaja pada suatu posisi baja, kemudian meninggalkannya kembali menuju sumber listrik. Selanjutnya itu ada korosi intergranular. Korosi intergranular adalah bentuk korosi yang terjadi pada paduan logam. Akibatnya terjadi reduksi antar unsur logam tersebut di batas butirnya, seperti yang terjadi pada baja tahan karat austenit apabila diberi perlakuan panas. Yang terakhir yaitu ada korosi galvanis. Korosi ini terjadi karena proses elektrokimiawi dua macam metal yang berbeda potensial dihubungkan langsung di dalam elektrolit sama, di mana elektrolit mengalir pada metal kurang mulia atau menuju metal yang lebih mulia atau katodik. Akibatnya, metal yang kurang mulia berubah menjadi ion-ion positif karena kehilangan elektron. Selanjutnya yaitu kita masuk cara pengendalian korosi. Cara pengendalian korosi ada beberapa cara, yaitu dengan mencegah kontak dengan oksigen dan air. Korosi besi memerlukan oksigen dan air. Bila salah satu tidak ada, maka peristiwa korosi tidak akan terjadi. Yang kedua itu pelindungan katoda atau pengorbanan anoda. Besi yang dilapisi atau dihubungkan dengan logam lain yang lebih aktif akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katoda. Di sini besi berfungsi hanya sebagai tempat terjadinya reduksi oksigen. Yang ketiga yaitu membuat alloy atau paduan logam bersifat tahan karat. Misalnya besi dicampur dengan logam Ni dan Cr menjadi logam stainless steel. Yang keempat ada pengecatan, jembatan, pagar, dan railing biasanya dicat. Cat menghindarkan kontak dengan udara dan air. Cat yang mengandung timbal dan zinc atau seng akan lebih baik karena adanya melindungi besi terhadap korosi. Yang kelima ada pelumuran dengan oli atau gemu. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin. Oli dan gemu mencegah kontak dengan air. Yang keenam itu pembalutan dengan plastik. Berbagai macam barang, misalnya rak piring dan keranjang sepeda dibalut dengan plastik. Plastik mencegah kontak dengan udara dan air. Yang ketujuh ada tin plating atau pelapisan dengan timah. Kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi dilapisi dengan timah. Pelapisan secara elektrolis yang disebut plating. Timah tergolong logam yang tahan karat, akan tetapi lapisan timah hanya melindungi besi selama lapisan itu utuh atau tidak cacat. Yang ke-8 itu galvanisasi. Pipa besi, tiang telepon, dan berbagai barang lain dilapisi dengan zinc, berbeda dengan timah. Zinc dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Hal ini terjadi karena suatu mekanisme yang disebut dengan pelindungan katoda. Dan terakhir ada chromium plating. Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan kromium untuk memberi lapisan pelindungan yang mengkilap. Misalnya untuk bumper mobil, chromium plating ini dilakukan dengan elektrolisis. Sama seperti zinc, kromium dapat memberi pelindungan sekalipun lapisan kromium itu ada yang rusak. Sekian presentasi saya mengenai korosi. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.